Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Gusti Marani dengan NIM 0505-1282-025053. Di sini saya membuat video untuk tugas budidaya pakan alami. Di sini saya akan menjelaskan sumber dari isi PPT saya, jenis-jenis mikroalga yang digunakan dalam jurnal yang saya dapat, manfaat dari mikroalga, teknik budidaya, serta kandungan yang ada di dalam mikroalga tersebut. Berikut adalah kedua jurnal yang menjadi sumber saya membuat PPT ini, yaitu berjudul Microalgal Aquafeed as Part of a Circular Bioeconomy dan Pertumbuhan mikroalga hasil budidaya skala laboratorium dengan media kultur limbah cair tapioka. Jenis mikroalga yang digunakan berdasarkan sumber yang saya dapat yaitu Navicula sp, Spirulina platensis, Chlorella vulgaris, Chaetokeros calcitrans, Isochrysis galbana, Skeletonema costastum, Pavlova lutheri, Isochrysis sp, Thalassiosira pseudonana, dan Tetraselmis sp. Lalu berikut adalah tabel dari beberapa jenis spesies mikroalga yang digunakan dalam bidang aquacultur. Berikut adalah tabel produk dan makanan mikroalga yang digunakan dalam pakan budidaya beserta harga di pasar dan nilai totalnya. Selanjutnya yaitu manfaat dari mikroalga. Mikroalga ini memiliki peran atau manfaat yang sangat banyak baik di bidang aquacultur maupun untuk lingkungan. Penggunaan mikroalga itu bisa digunakan sebagai pakan sel utuh, pakan yang diformulasikan dengan bahan lain, untuk kesehatan dan pertumbuhan hewan, suplemen, dan sistem pengiriman untuk terapi aquacultur, serta pakan yang berbasis dalam sistem bioflok, sistem IMTA, dan pendekatan kolam hijau yang menunjukkan bahwa mikroalga memiliki peluang signifikan untuk memainkan peran utama dalam revolusi biru aquacultur dan mengurangi jejak lingkungannya, termasuk perusakan habitat, pencemaran air, eutrofikasi, penipisan biotik, efek ekologi, dan penyakit yang memainkan peran dalam evaluasi biru dan mengurangi jejak lingkungannya serta mengatasi wabah. Selain itu, pakan yang berbasis mikroalga ini menawarkan sebagai sumber makanan yang menjanjikan untuk bidang aquacultur yang bersifat berkelanjutan. Karena mikroalga ini adalah sumber makanan untuk zooplankton dan ikan trofik rendah yang kemudian memberikan makan ikan yang lebih tinggi pada rantai makanan dan merupakan sumber nutrisi yang berharga untuk ikan. Salah satu mikroalga yang dibudidayakan contohnya yaitu Chaetokeros calcitrans, Isochrysis galbana, Skeletonema costastum, dan Pavlova lutheri. Beberapa mikroalga ini digunakan sebagai pakan dalam pembenihan dan pembibitan untuk udang, Mollusca bivalvia, larva finfish, dan membantu membawa induk ke kondisi yang dapat melakukan pemijahan secara maksimal. Selain itu, mikroalga ini juga diumpankan ke zooplankton, termasuk Rotifera, Copepoda, dan udang air asin atau Artemia, yang setelah itu akan diberikan atau diumpankan ke juvenile finfish dan kerang yang termasuk Crustacea.
beberapa spesies mikroalga ini juga mampu mensintesis EPA, DHA, dan pigmen, misalnya karotenoid, de novo. Secara lingkungan, mikroalga juga dapat mendukung ekspansi yang signifikan dari produksi primer fotosintesis global dengan bertani di lahan yang tidak ditanami atau di sepanjang lingkungan pesisir, mengurangi kebutuhan air, dan mendaur ulang nutrisi dengan menggunakan air laut dan atau air limbah, serta dapat mengubah CO2 di atmosfer menjadi bahan baku terbarukan yang kaya akan nutrisi. Selain itu juga, mikroalga ini dapat menjadi pakan yang berkualitas dan produk kesehatan hewan, karena di dalamnya memiliki kandungan yang dapat membantu ikan untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu, kesehatan dan pertumbuhan ikan juga dapat dibantu dengan pemberian mikroalga kepada ikan atau hewan budidaya. Karena banyaknya kasus ikan atau hewan budidaya yang terjangkit akan penyakit, walaupun mikroalga ini bukanlah obat mujarab yang mampu langsung mengobati atau mengatasi penyakit, namun mikroalga tertentu mengandung imunostimulan alami spesifik dan senyawa antimikroba yang meningkatkan resistensi atau ketahanan organisme, hewan ataupun ikan budidaya terhadap patogen atau penyakit yang ada di perairan. Selain itu, mereka juga memiliki peran dalam penuaan yang sehat, fungsi kardiovaskular, kesehatan kekebalan tubuh, dan pencegahan berbagai penyakit kronis yang dapat memenuhi rekomendasi kebutuhan karotenoid per hari yang dapat digunakan oleh manusia. Selain itu, mikroalga ini juga dapat menggantikan fungsi tepung ikan dan menaikkan nilai ikan yang akan dibudidayakan, misalnya ikan salmon ataupun udang windu Asia. Mikroalga atau sebagai pakan dan makanan baik untuk ikan maupun manusia menghadirkan solusi potensial untuk meningkatkan pasokan dari omega 3 global atau pasokan omega 3 yang dibutuhkan oleh seluruh dunia. Lalu ini merupakan teknik budidaya, salah satu teknik budidaya mikroalga dengan menggunakan limbah tapioka. Tentu saja dapat kita lihat beberapa caranya tanpa saya jelaskan karena saya telah mencantumkan secara rinci pada PPT yang telah saya buat. Baik, mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan kandungan yang terdapat dalam mikroalga. Tentu akan bergantung pada spesies karena setiap spesies memiliki kandungan yang berbeda dan kondisi pertumbuhannya baik dari limbah dia tumbuh ataupun kondisi lingkungan selama dia tumbuh. Nah, mereka ini dapat mengandung hingga 60% protein, 60% karbohidrat, ataupun 70% minyak, serta menghasilkan pigmen yang berharga. Nah, oleh karena itu, mikroalga dapat dimanfaatkan untuk pakan alami ikan yang dapat membantu proses pertumbuhan dan membantu ikan ataupun organisme lainnya dalam perkembangan warna, contohnya ikan hias yang membuat warnanya lebih cerah atau lebih muncul warnanya karena diberikan mikroalga yang menghasilkan pigmen yang bagus untuk
warna ikan. Selain itu, terdapat juga hormon dan metabolit sekunder yang memberikan nutrisi alami dan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi, serta manfaat imunostimulan untuk hewan air. Oleh karena itu, peran mikroalga ini dapat digunakan sebagai anti penyakit untuk mencegah atau mencegah ikan ataupun hewan air lain tidak mudah dalam terserang penyakit. Setelah itu, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa mikroalga ini menghasilkan pigmen yang berharga, yaitu salah satunya karotenoid yang bernilai tinggi, seperti karoten dan astaxanthin, yang banyak digunakan dalam budidaya untuk pewarna kuat dan sifat antioksidannya. Yang keduanya dapat meningkatkan kualitas secara signifikan dan nilai ikan yang dibudidayakan, misalnya ikan salmon dan udang windu Asia. Setelah itu, beberapa mikroalga tertentu telah dilaporkan atau dibuktikan mengandung imunostimulan alami spesifik dan senyawa antimikroba yang dapat meningkatkan resistensi ikan atau hewan air lainnya terhadap patogen perairan, serta kaya akan omega 3. Mikroba ini biasanya memiliki kandungan lipid total mulai dari 20% sampai 70% berat kering, yang merupakan rantai panjang asam lemak tak jenuh ganda, DHA dan EPA, yang dapat berkisar dari 20% sampai 45% untuk strain hasil tinggi. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.